Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia dari Prodi HKI dengan NIM 202201835. Di sini saya akan membahas podcast saya tentang hidup minimalis untuk hidup lebih baik. Adapun pendapat yang mengatakan orang kaya yang bijak cenderung memilih tampil biasa di depan banyak orang. Sedangkan mereka yang sok kaya malah berusaha tampil serba glamor. Pendapat ini antara lain terlihat dari penampilan sederhana orang kaya dunia. Cara hidup minimalis bukan soal tidak mampu, tapi untuk hidup yang lebih baik. Dengan hidup sederhana artinya aset yang dimiliki bisa diolah untuk keuntungan masa depan. Contoh sederhananya adalah menabung. Buat yang berpikiran jauh ke depan, aset itu bisa diotak-atik di dunia investasi. Investasi bukan hanya milik orang-orang berdasi. Yang lagi kuliah juga bisa menyandang status investor. Sebab sudah banyak bentuk investasi yang ramah untuk pemula. Misalnya reksadana. Selain itu, dengan hidup minimalis, kita juga bisa lebih bebas dalam kehidupan sehari-hari. Bebas dari apa saja? Yang pertama, bebas dari beban pikiran. Yang kedua, adanya ruang untuk hal yang lebih penting. Yang ketiga, dapat lebih fokus hobi dan kesehatan. Yang keempat, mengurangi ambisi akan hal material. Dan yang terakhir, kelima, menghemat lebih banyak. Hidup minimalis di sini maksudnya adalah konsep di mana menjalani hidup dengan barang sesedikit dan sesederhana mungkin, namun dapat bermanfaat secara maksimal. Di sini saya akan menyebutkan 5 alasan hidup minimalis bikin orang lebih bahagia. Yang pertama, pikiran yang jernih, yaitu ketika dirimu memiliki banyak barang, itu dapat membebani secara mental. Bahkan jika dirimu tidak menyadari, dari tidak dapat menemukan item saat menginginkannya, hingga hanya merasa kewalahan memikirkan perorganisasian. Memiliki lebih sedikit hal juga dapat berarti mengurangi beban pikiran. Yang kedua, kebebasan lebih, yaitu mempunyai waktu istirahat yang cukup, bepergian, dan itulah kebebasan yang dikejar oleh para minimalis. Dan yang ketiga, uang tambahan, yaitu ketika dirimu tidak membeli banyak hal yang tidak perlu, dirimu tidak menghabiskan banyak uang, dan itu berarti akan memiliki lebih banyak uang yang siap ketika sesuatu yang benar-benar penting datang. Yang keempat, kepercayaan diri yang lebih besar. Hidup dengan lebih sedikit, tidak khawatir tentang memiliki mobil mewah atau jam tangan yang mahal. Dan yang terakhir, kelima, hubungan yang lebih baik, yaitu adalah hal lain yang mungkin tak pernah diduga. Bagaimana orang-orang bersaing setiap hari untuk membuat orang lain terkesan, antara orang yang satu dengan orang yang lain, bahkan dari keluarga yang satu dengan keluarga hidup minimalis. Dirimu tidak akan menjadi sorotan yang berpotensi membuat iri orang lain dengan sesuatu yang dirimu memiliki. Dengan begitu, hubungan orang lain juga akan jauh lebih baik. Minimalis tidak untuk semua orang, tetapi semua orang bisa mendapatkan keuntungan dari pengambilan beberapa langkah ke arah itu. Lebih sedikit hal, lebih banyak makna. Bukankah begitu, teman-teman? Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.